Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Bapak, di sini saya berbagi tentang akun belajar ID dan rapor pendidikan. Saat sekarang, akun belajar ID tidak hanya sebatas kepemilikan oleh siswa dan guru di sekolah saja, tetapi dengan adanya surat edaran bahwa pejabat pemerintah daerah dan pejabat dinas pendidikan harus memiliki akun belajar ID. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk masuk ke rapor pendidikan. Di sini sudah ada panduan, Ibu Bapak, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran atau akun belajar.id. Terdapat dua jenis akun pembelajaran belajar.id, yaitu milik Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan Daerah. Untuk mendapat akun pembelajaran belajar ID milik Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, Anda dapat mengunjungi tautan berikut. Jadi tinggal diklik. Ibu Bapak dapat masuk ke web raporpendidikan.kemdikbud.go.id seperti yang ada di tab saya ini. Nah, Ibu Bapak bisa masuk ke sini, ke web sini, kemudian di sini ada link tautan. Untuk mendapat akun pembelajaran belajar.id milik Dinas Pendidikan Daerah, Anda dapat mengunjungi tautan di sini. Ibu Bapak bisa klik di sini, tautannya akan diarahkan ke formulir pendaftaran pemilikan akun belajar ID. Ini ada nama lengkap sesuai Dopodik, ada NIK dan sebagainya, bisa dibaca. Bapak, ya. Kita kembali. Bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id? Untuk mengaktifkan akun belajar.id, Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman http://mail.google.com. Masuk atau login menggunakan nama akun, user ID, dan kata sandi password Anda. Tentunya password belajar ID, akun belajar ID. Setujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran. Lakukan penggantian kata sandi password akun pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan jika muncul halaman error? Halaman ini bisa muncul karena 1. Anda bukan kepala sekolah atau dinas pendidikan daerah, karena hanya kepala sekolah dan dinas pendidikan daerah saja yang dapat mengakses website rapor pendidikan. Ini terkait rapor pendidikan, Ibu Bapak. Penggunaan akun belajar ID untuk mengakses rapor pendidikan daerah. Anda menggunakan akun email pribadi tentu saja tidak bisa, karena persyaratannya adalah akun belajar ID, yaitu akun yang berakhiran @dinas.belajar.id atau @admin jenjang SD, SMP, SMA, SMK.belajar.id. Anda belum memiliki akun pembelajaran belajar.id. Untuk mengajukan pembuatan akun atau melaporkan kendala lainnya, silakan kirim pengajuan Anda mengisi formulir ini. Di sini Ibu Bapak bisa klik, akan diarahkan kepada formulir pengajuan seperti ini. Silakan diisi alamat emailnya, perihalnya, tipe penggunanya, lampirkan file atau screenshot bagian yang error atau yang salah yang mau diajukan. Anda belum mengaktifkan akun belajar.id? Untuk melihat tutorial mengaktifkan akun, silakan kunjungi website belajar.id. Klik di sini akan diarahkan kepada website belajar.id. Sini ada aktivasi dan status akun, panduan
aktivasi akun belajar, masa penggunaan akun pembelajaran, kendala akun tidak aktif. Ada di sini. Silakan Ibu Bapak. Bagaimana cara melakukan riset? Juga ada panduannya di sini. Ada formulir yang harus diisi terhadap kendalanya. Tinggal diklik di sini. Bagi dinas pendidikan yang ingin melakukan riset password, silakan lakukan langkah-langkah tautan berikut. Ini ada langkah-langkahnya. Bapak, cara mengganti password akun pembelajaran milik dinas pendidikan. Di sini, apabila Anda mengalami lupa kata sandi password ketika mencoba login akun pembelajaran ID dinas Anda, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, masukkan akun pembelajaran ID dinas, lalu tekan tombol berikut. Ini ya, seperti di sini. Kemudian jika Anda memasukkan kata sandi dan terdeteksi kata sandinya salah, tekan lupa sandi. Seperti biasa Ibu Bapak, kita punya akun seperti biasa. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian masukkan nomor telepon yang Anda daftarkan ketika membuat akun pembelajaran ID pertama sekali. Nomor telepon jangan diganti Ibu Bapak. Pastikan nomor telepon yang kita daftarkan pertama sekali adalah benar. Nanti akan ada pemilihan akun, akan diminta kode 6 digit yang akan diberi ke email kita, kemudian kita akan pulihkan. Oke, silakan dibaca selanjutnya Ibu Bapak ya. Sekarang apa sih gunanya akun pembelajaran ID itu terhadap rapor pendidikan? Ibu Bapak, hasil AN 2021 yang dilakukan oleh siswa kita kelas 8 SMP yang ditulis secara acak melalui by system. Nah, hasilnya sudah dituangkan dalam rapor pendidikan Kemdikbud. Ketika Ibu Bapak mengetikkan rapor pendidikan.kemdikbud.go.id pada tab Google, maka ini akan muncul halaman seperti ini. Gunakan Chrome ya Ibu Bapak, karena akun belajar ID ini sinkronnya dengan Chrome Google. Nah, dia milik Google. Akan muncul halaman seperti ini. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional sebagai bentuk penyempurnaan dari rapor mutu. Rapor pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Jadi Ibu Bapak, hasil UN itu merupakan penyempurnaan rapor mutu dahulu yang berguna untuk kita dapat mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi. Kita evaluasi hasil raportnya, kita benahi kegiatannya, kita buat perencanaan baru, dan kita laksanakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini, kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Nah, bagi Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Dinas Satuan Pendidikan akan bisa masuk dengan mengklik yang biru ini. Di sini, klik biru ya, akan diarahkan ke akun Ibu Bapak Kepala Sekolah atau Dinas. Akun saya tidak bisa, walaupun saya mempunyai belakangnya @dinas.belajar.id. Kita coba aja. Nah, Anda tidak memiliki akses karena Anda bukan admin, bukan kepala sekolah, bukan dinas pendidikan. Oke, Anda adalah seorang pengawas. Oke, kita kembali. Nah, jadi bagaimana contohnya rapor pendidikan tersebut? Bu Bapak, saya punya contoh, ya, salah satu contoh di mana-mana aja begitu. Yang penting bentuk rapornya seperti ini. Kita diberikan ada 5
dimensi, 5 dimensi dengan 5 elemen dengan 3 dimensi. Elemennya yang pertama itu A1, ada elemen C, elemen apa dimensi ya? Kemudian ada D dan E. Apa maksudnya? Yang A ini berarti output. Output itu ada 3 dimensi, literasi, ada numerasi, ada karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang sudah menggambarkan profil Pancasila. Ada 6 itu karakternya. Kita lihat. Kemudian ada input. Input ini berkodekan C dan E. Mulai dari DPK-nya, mulai dari kepala sekolahnya, pengawasnya, harus dinas, mulai dari uji kompetensi guru, manajerialnya, kompetensi pedagogik dan sebagainya, termasuk yang E di sini, sumber daya, mutu guru dan masyarakat. Nanti kita lihat satu persatu. Dan kemudian ada proses di D ini paling banyak di D. D-nya D. Oke, nah di sini juga dihadirkan ada warna-warna. Ini apa maksudnya? Nah inilah yang perlu kita analisis dulu Bapak. Ada 4 warna sebetulnya ini, ada merah, kuning, hijau, biru. Langit yang biru. Oke, merah itu pertanda bahwa indikator sekolah kita masih kurang. Pencapaian indikatornya masih kurang, masih berada pada intervensi khusus, perlu perhatian, perlu perbaikan, perlu pembenahan. Untuk apa? Untuk bisa meningkat ke wilayah kuning, hijau, dan biru. Nah, nilainya ini masih level 1, masih kurang. Kemudian kuning itu sudah kategori dasar, artinya sudah satu tingkat dari level merah, tapi perlu dikhawatirkan juga kadang-kalanya turun ke merah lagi atau naik ke posisi hijau. Ini tergantung kepada prioritas sekolah masing-masing, mau memperhatikannya atau tidak. Nah, kondisi yang terbaik dan baik itu adalah yang hijau itu sudah cakap, kategori cakap, dan biru itu sudah kategori mahir. Itu levelnya sudah level 2 dan 3. Apakah perlu perhatian juga? Ya tentunya kita harus bertahan di mahir. Tidak akan turun ke baik, ke cakap atau ke dasar. Yang baik bagaimana? Baik tentunya kita pengen mengupayakan ke mahir, tidak akan turun ke dasar atau ke intervensi khusus. Begitu. Nah, dari mana bisa muncul ada nilai kurang, sedang, dan baik ini? Ini ada skalanya yang diberikan, nanti Ibu Pak bisa baca sendiri. Pembandingnya apa? Pembandingnya ada sekolah yang setara, di samping ini nanti ada sekolah yang setara, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, dan ada tingkat nasional pembandingnya. Nah, di situ nanti kita bisa lihat nilai kita berada di mana. Nah, kalau merah ini berarti ya tentu saja rendah dari sekolah pembandingnya, rendah dari kabupaten, dari provinsi, atau dari nasional. Oke, nah itu yang perlu kita analisis. Detailnya kita lihat satu persatu. Kita breakdown kita breakdown masalahnya. Kita breakdown akar masalahnya, kita tentukan solusi alternatifnya, kita tentukan solusi yang kita pilih, kita
kita buat rencana aksinya. Kita buat RKAS-nya. Apakah dituangkan ke jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang dalam RKAS-nya. Oke, Ibu Bapak, kita bisa lihat di sini. Saya bacakan secara detail ya. Kelompok output itu ada A1, A2, dan A3. A1 itu sendiri kemampuan literasi, A2 itu sendiri kemampuan numerasi, dan A3 adalah karakter. Sub dari literasi itu ada A11 kemampuan memahami bacaan informasi, A12 kemampuan memahami bacaan fiksi. Kemampuan numerasi A21 domain bilangan, A22 aljabar, A23 geometri, A24 data dan ketidakpastian. Kategori atau dimensi karakter A3 karakter profil Pancasila ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. A32 gotong royong, A33 kreatif, A34 nalar kritis, A35 kebinekaan global, A36 kemandirian. A37 perundungan. Ketujuh. Di rapor pendidikan. Kalau profil Pancasilanya ada 6. Di bagian input dengan kode C dan E, itu input semua. Kita lihat C1 proporsi GTK bersertifikat, C2 proporsi GTK penggerak, C21 proporsi guru penggerak, C22 proporsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah penggerak, C23 proporsi pengawas penggerak, C24 pejabat dinas pendidikan berstatus penggerak. Jadi kita tidak bisa menolak lagi, kita tidak bisa menolak lagi, memang harus menjadi guru penggerak karena sudah terbaca pada sistem. C3 pengalaman pelatihan guru, C31 pengetahuan bidang studi, pedagogik, manajerial, pelatihan lain. C4 kualitas GTK penggerak. Jumlah guru penggerak yang menjadi pelatih. Jumlah pelatihan yang difasilitasi per guru penggerak. Jumlah pelatihan yang difasilitasi per kepala sekolah penggerak. Rata jumlah yang dilatih per guru dan kepala sekolah penggerak. Harus penggerak ya kita ya. C5 nilai ujian kompetensi guru, kompetensi pedagogik, profesional seperti di undang-undang di Sisdik nomor 20 2003. Kehadiran guru di kelas, kehadiran guru menurut laporan murid, kehadiran guru menurut laporan kepala sekolah. Detailnya begitu kita ya. Murid pun melaporkan kehadiran kita, kepala sekolah apalagi. Proporsi GTK di SMK yang bersifat kompetensi. Indeks kualitas pembelajaran, manajemen kelas, skor rata-rata, dukungan afektif, aktivasi kognitif, ini proses semua itu. Pembelajaran praktik PS teori, kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi, kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, link and match dengan dunia kerja, indeks refleksif dan perbaikan pembelajaran oleh guru, belajar tentang pembelajaran,
refleksi atas praktik mengajar, penerapan praktik inovatif, kepemimpinan instruktif atau institusional. Visi misi sekolah ini masih termasuk proses. Kenapa? Karena misi dilakukan di dalam proses juga. D32 pengelolaan kurikulum sekolah, dukungan untuk refleksi guru, iklim sekolah sangat menentukan ke dalam proses kesejahteraan psikologis siswa, kesejahteraan psikologis guru. Kebetulan di sini masih dasar yang masih kuning, perlu ditingkatkan. Pengalaman siswa sudah aman, efikasi dan konsep guru dan kepala sekolah, program dan kebijakan sekolah, kesenjangan iklim keamanan sekolah, kesenjangan antar kelompok gender, kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi status, kesenjangan antar wilayah, iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah. Artinya, siswa yang berkebutuhan khusus tidak hanya ditampung oleh sekolah luar biasa, tapi sekolah yang biasa juga menampung siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas atau siswa yang memang cerdas istimewa. Toleransi agama dan budaya, sikap inklusif, dukungan atas kesetaraan agama dan budaya, dukungan atas kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan disabilitas, layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa, fasilitas dan layanan sekolah untuk siswa disabilitas dan siswa cerdas dan bakat istimewa, kesenjangan iklim kebinekaan dan inklusif sekolah, kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah, kesenjangan kebersihan sekolah. Itu yang termasuk dalam kategori proses. Nah, kelompok kategori input selain tadi kode C juga ada kode E, partisipasi warga sekolah, partisipasi orang tua, partisipasi murid, pemanfaatan sumber daya sekolah, proporsi pembelajaran, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran, pemanfaatan TIK untuk administrasi, proporsi pembelajaran dana BOS secara daring, indeks penggunaan platform SPS sumber daya sekolah. Jadi dengan adanya indikator ini nanti Ibu Bapak Kepala Sekolah download, di situ juga ada nanti indikator capaiannya. Jadi dari indikator dan indikator capaian Ibu Bapak bisa menganalisis, bisa membenahi kegiatan apa yang harus dilakukan untuk intervensi khusus yang berwarna merah ini, kemudian buat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Prioritaskan kegiatan-kegiatan perbaikan tersebut yang sesuai dengan visi misi dan ada pendukungnya, BOS. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.